Saya mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Monggo. Saya mau ngobrol, apakah perlu di-mute apa enggak ya? Enggak usah ya, biar santai. Halo pagi semua, teman-teman tercinta di sini. Selamat pagi. Oke, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Bik. Sebelum kita mulai, saya akan membuat tebakan. Kalau yang bisa jawab dalam hitungan 3, saya beri salah satu dari ini semua hadiah. Ya, yang ada di dalam belakang saya ini, tebak mulai sekarang. 1. Menara Sutet. Monas. 3. Sudah 3, ayo. Nggak jadi dapet. Monas. Jadi dapet. Ngandang itu kembali ke juragannya hadiahnya. Soalnya kecil banget. Mari kita tebakan, harus bisa kita jadikan sebagai satu. Apakah itu? Saya panggil ya teman saya yang akan memberikan clue-nya dan apakah yang akan terjadi setelah ini. Wah, ini dunia penuh tebakan hari ini. Bentar, saya kasih ke siapa namanya tadi ya? Bentar. Aduh, lupa namanya tadi siapa. Halo. Ibu kemana? Bukan Monas itu. Bukan ternyata, Pak. Oh iya, bukan Monas. Iya. Bisa muncul sendiri nggak ya orangnya? Kok hilang di sini? Ibu, muncul sendiri bisa tamuku? Sebentar. Ya muncul. Oh, Epi, pakai nama Epi. Oke, siap. Tunggu Bu, tak munculin dulu Bu. Monggo silahkan datang. Tebak ya. Aku juga mikir Menara Eiffel itu. Tapi supaya gambarnya jelas, teman-teman yang pakai laptop, jangan lupa pencet view di kanan atas, kemudian speaker, kemudian full screen. Fantastis di Perancis ini kita. Fantastis. Yes. Tadi kepalanya aja yang kelihatan. Kalau kepala yang kelihatan itu sama dengan Mona. Iya, tamu istimewa yang akan bercerita, berbagi pada pagi hari ini dengan banyak kejutan. Supaya cepat-cepat kita dapat kejutannya, coba Ibu. Waduh, Budin. Monggo. Nembak, dor. Kebetulan sekali Bu Dini minta saya untuk menceritakan pengalaman yang kurang menyenangkan. Jadi saya coba menceritakan. Tahun 2019 kami mengunjungi anak di Inggris yang tapi sempat ke Paris, ke Eropa daratan lah, kira-kira 1 minggu rencananya. Kami hanya bawa koper kecil untuk ke daratan itu, jadi sempat naik pesawat kecil ke Amsterdam dan ke Brussels. Maju dikit, keras dikit Bu, keras dikit. Keras dikit ya. Kemudian kami naik kereta api ke Paris. Ketika baru sampai di stasiun tuh di ujung sebelah sana itu saya melihat ada polisi menangkap seseorang. Waduh, kok seperti ini gitu kan? Agak panik juga. Tapi ya udahlah, kita kan nggak bawa apa-apa gitu. Akhirnya kita ganti-ganti kereta untuk mencari penginapan kita. Itu kira-kira jam 12. Sebentar. Ibu kos itu mengatakan hati-hati jangan meninggalkan barang di ini karena kita nggak ada deposit box, jadi semua harus dibawa katanya gitu, simpan yang baik-baik, banyak dompet katanya gitu. Ya sudah, kami jam 2 kami keluar lagi untuk melihat karena baru pertama kali buat saya, suami dan anak. Kami ke jalan utama Champs-Élysées, kemudian ke Eiffel, pulang dari situ kira-kira 5:30 sore lah, ngejar kereta lagi lah seperti biasa, cari transport, desak masuk, akhirnya
di dalam selesai kereta jalan, suami baru sadar dompetnya hilang. Itu dompet digantung di tas di sini, Pak. Di tas di sini, kemudian ditutup dengan jaket, tapi memang resleting jaketnya agak terbuka. Dan dia melihat tasnya tuh sudah tidak ada dompetnya. Isinya paspor dan sangu kita. Waduh. Aduh, jadi terus dia udah panik sekali, udah mungkin hampir kolaps ya. Akhirnya kita salah satu stasiun, kita nggak tahu di mana lah, pokoknya turun aja deh. Kita turun karena dia udah goyang gitu, jadi kami bertiga nyender ke tembok di stasiun. Kita bingung sama sekali, what to do, nggak tahu apa. Karena kan nggak bisa bahasa Perancis sama sekali. Alhamdulillah ada seorang perempuan yang kebetulan lewat melihat muka kami, saya menangis, anak saya getir, melihat itu dia tanya dalam bahasa Inggris, ada yang bisa saya bantu, ada apa gitu. Aduh, untunglah. Terus anak saya menjelaskan begini. Terus akhirnya dia buka tasnya, dia tunjukkan ID-nya, ternyata dia seorang polwan di Paris itu, tapi sedang tidak bertugas. Nah, dia membantu kita untuk mencari kantor polisi. Singkat kata, kami sampai di kantor polisi, nggak ada yang bisa dikontak lagi. Akhirnya proses verbal menunggu orang yang bisa bahasa Inggris dulu. Kami diberi kesempatan untuk meminjam telepon membatalkan kartu kredit. Setelah proses verbal, kami naik kendaraan lagi untuk ke penginapan, tapi semua sudah hilang, semua passion, semua keinginan udah hilang karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya takut banget karena suami juga sangat shock gitu. Akhirnya anak sibuk dan kami sibuk telepon kiri kanan bagaimana cara mendapatkan hal ini. Terus ada yang memberitahu kenalan, kita harus ke kedutaan. Akhirnya besok siang, karena itu udah malam, besok siang kita janjian jam 2 di kedutaan. Terus kami ke kedutaan, nggak berani naik kereta lagi, kita cari taksi. Singkat kata. Dan Ibu harus pisah ya? Hah? Ibu harus pisah ya? Iya. Sama Bapak. Suami dapat surat perjalanan laksana paspor, tapi kan nggak ada visa Inggrisnya. Dia hanya ada visa Schengen. Nggak bisa. Jadi akhirnya dengan terpaksa saya harus kembali ke London sendiri. Sedangkan anak karena melihat kondisi bapaknya begitu akan menemani bapak pulang ke Jakarta. Ya udah, jadi akhirnya pisah ya. Ternyata di Paris pisah. Kejutannya banyak banget ya, dompet hilang, pisah, apalagi pisah di dekat Menara Pisa. Ya betul. Habis dari betul sekali. Jadi ya silakan dipercepat baby, ya silakan. Iya. Jadi akhirnya saya kembali ke London sendirian, hanya pakai handbag saja, semua tas kecil lainnya saya bawakan ke anak. Karena di London itu saya harus nanti pulang membawa 3 koper besar, koper kami, karena kami kan 1 bulan di sana. Jadi saya menunggu jadwal, schedule untuk pulang, dan ketika schedule itu sampai, melihat ini, aduh saya bingung juga, untuk koper yang satu agak sedang, kita jadikan satu, ganti ransel, cari pinjam ransel, terus tapi tetap koper 2 besar itu ada. Terus bagaimana nih caranya ngurangin baju? Baju selain double, triple, padahal itu summer, tapi lumayan dingin lah, lumayan nggak kuat gitu saya. Jadi pakai 3-4 baju sekaligus. Membantu. Ya sudah, dari London, anak saya bukan di London Bu, tapi di Brighton karena kuliahnya di Sussex University. Jadi saya pulang, saya menunggu kira-kira 10 hari lagi, dan pulang London Jakarta, kita pakai Emirates, jadi stopover di Doha. Sampai di Doha, nggak berani jalan-jalan. Nggak punya uang? Takut nanti nggak punya uang. Jadi cari duduk dekat information board, pesawatku jam berapa itu, pokoknya duduk yang gampang nengok information board, nggak berani jajan, nggak tahu kasihan deh lu. Ya dipercepat sedikit Baby waktunya. Ya oke. Ya anyway. Terus endingnya gimana endingnya? Endingnya ya udah saya belajar untuk bisa mandiri, kemudian akhirnya setelah 1,5 bulan surprisingly
ada email dari polisi dari Prancis yang menyatakan bahwa dompet itu ketemu. Oh, alhamdulillah. Dokumen itu ya. Jadi mungkin terjatuh waktu kita berdesak-desak, tapi uang tidak dicopet, tidak hilang, paspor masih lengkap. Ya, itulah yang kami surprise, walaupun ada sedikit kesulitan tentang bahasa, tiap kali harus mencari siapapun yang ini, tapi akhirnya kita buat surat kuasa ke teman yang di Paris itu untuk mengambilkan. Alhamdulillah kembali. Alhamdulillah, tapi semua sehat selamat ya, syukur, yang penting itulah. Apa artinya kartu kredit sudah diblokir juga, bikin lagi. Oke, terima kasih. Saya haru biru. Haru biru dengerinnya. Iya, aku nggak bisa bayangin. Di San Francisco, di pizza itu sesuatu yang romantis terjadi. Ternyata ini malah. Dan itu Bu Epi maupun Mbak Dini maupun teman-teman, kita bisa ketemukan kisah seperti itu di Tanah Abang. Saya pernah itu, dompet saya juga tiba-tiba hilang. Waduh, bingung sekali. Lalu saya, alhamdulillah baru sadar isinya dompet cuma 10.000. Gitu ceritanya. Ya. Iya Bu Epi, terima kasih terima kasih Bu Epi sudah bisa men-share. Iya, menghibur kita. Tidak terjadi terulang lagi hal seperti itu di kemudian hari. Iya. Saya pun ingin men-share sebagian dari yang sudah saya alami, dan ternyata walaupun di sana ada copet yang kita ngeri juga, ternyata apa yang ketinggalan kalau kita ketemu lagi di lost and found yang ada di tempat kejadian dan kembali utuh. Jadi kalau dicopet ya hilang aja, tapi kalau ada di lost and found ternyata ada lagi, dan seperti siapa tadi Bu Epi, utuh 100%. Ya. Itulah pengalaman saya juga waktu naik kereta, overcoat-nya ditaruh di atas, terus kita turun aja. Padahal di overcoat itu ada segala macam kunci untuk di safety box. Habislah kita. Betul, hati-hati. Balik dari jalan-jalan ternyata ke lost and found, dan di situ masih monggo. Mudah-mudahan di Indonesia juga seperti itu ya. Iya. Siapa yang menemukan, kalau memang masih hak ya Mas, masih rezeki ya Mas. Betul. Ya. Kita serahkan semua pada Allah. Apa itu cuma barang, cuma materi saja. Yang penting sehat kita. Ya, lanjut saja sekarang Bu Dini. Ya, sudah pukul 7, kita agak overtime sedikit, tapi marilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di cuaca yang luar biasa ini, dan mari kita akan mulai acara kita, dan saya dan Mas Amir akan memandu di sini semua untuk latihan yang ke-699. Wah, Jawa nih. 699. Oke. Sebelumnya saya akan membacakan dulu susunan acaranya. Pertama, kita akan mulai dengan doa. Yang kedua, tata tertib kita bacakan lagi. Yang ketiga, Mars BEP, dan lanjut yel-yel. Berikutnya, siapa yang memadu pada pagi hari ini? Dan lanjut dengan refresh guru besar kita. Dan dimulai dengan pemanasan dan refresh oleh hari ini Bapak Supardia. Betul Pak Pardi. Ya, betul. Dan lanjut kita latihan. Setelah itu berdoa bersama dan foto bersama. Baiklah, pertama Mas Amir mau berdoa? Silakan Mbak Dini. Oke, siap. Marilah. Pada pagi hari yang cerah ini kita patut bersyukur bahwa Allah masih memberikan segala kemudahan dan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa bertemu. Maka kita patut bersyukur, berdoa untuk itu. Semoga acara kita pada pagi hari ini semuanya lancar dan kita mendapatkan karunia kesehatan yang luar biasa. Amin. Doa juga kita tujukan kepada penemu bioenergy power ini, Bapak Hari J. Angga.
keluarga. Semoga apa yang sudah beliau wariskan kepada kita semua menjadikan amal jariah beliau di sana. Amin. Amin. Berikutnya kepada yang tidak bisa ikutan pada pagi hari ini dikarenakan sakit atau ada masalah, mari kita doakan semoga segera disembuhkan dan masalah segera diuraikan. Amin. Amin. Kita juga berdoa semoga apapun itu pandemi dengan nama apapun itu segera lewat dan usai dari bumi pertiwi kita, dan semoga kita bisa berlatih secara normal. Amin ya Rabbal Alamin. Monggo silahkan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dimulai. Amin, semoga diijabah Allah. Terima kasih ya Allah. Mari kita lanjut dengan membacakan tata tertib. Mas Amir dulu ya. Ya, saya. Baik, Bapak dan Ibu-Ibu selalu kita baca, tetapi tidak apa-apa, kita perhatikan. Yang pertama sudah kita lakukan adalah kami menonaktifkan mikrofon Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian selama latihan. Dan untuk pemandu yang akan bertugas nanti silahkan meng-unmute sendiri pada gilirannya. Para pemandu tadi itu melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu. Selanjutnya pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu, yaitu Pak Pardi nanti. Yang mantap nanti isinya saya kira. Yang ketiga adalah para pemandu yang terakhir mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Bu Seni nanti ya. Ya, selanjutnya sebaiknya memandu dengan ritme yang standar. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat sehingga dapat diikuti oleh semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Yang selanjutnya para pemandu itu agar selama latihan berlangsung selalu dalam posisi berlatih agar tiap saat siap di spotlight oleh host kita, ataupun saat pemandu urutan sebelumnya yang mendadak berhalangan dan menggantikannya pemandu itu untuk memandu yang pengaturannya oleh host. Jadi intinya adalah selama latihan mohon para pemandu siap dengan posisi berlatih. Proses penggantian pemandu itu dilakukan oleh teman-teman dari co-host. Selanjutnya Mbak Dini, yang ketiga. Ya, untuk seluruh peserta latihan ini, saat jalannya latihan mengambil posisi agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Ya, jangan lihat contoh kita ya. Dari lutut sampai atas kepala harus kelihatan. Yang kedua, yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan koneksi dari Zoom-nya. Ya, siap? Oke, lanjut. Kita akan menyanyikan Mars BEP dari rumah masing-masing. Silakan. Indonesia menjaga kesehatan kita melalui orang nafas, kata Allah dan obat. Positif, berlatih aktif, hantam 30 seri setiap kali. Yes, mari kita lanjut dengan yel-yel supaya lebih semangat lagi. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat.
Salam sehat. Salam sehat. Sehat, Sehat. muda, produktif, bahagia, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Mari kita lanjut dengan membacakan siapa yang memandu pada latihan yang ke-699. Satu lagi 700 ya. 50 hari lagi 750. Baiklah, saya akan mulai bacakan. Yang pertama dimulai dengan Bapak Supardi dengan refresh dan pemanasannya. Beliau dari Rumah Sehat Sehati. Yang kedua, Mbak Romlah. Ibu Romlah Amirudin dari Pokel 2. Yang ketiga, Ibu Ida Puspita dari IPPU Pusat. Silakan. Ya, selanjutnya yang keempat adalah Bapak Estiarso Suryo dari Pokel 6. Yang kelima adalah Ibu Sri Tuwalianti dengan duduk bersila dari Pokel 1. Yang terakhir adalah Ibu Seni Lamiran dengan duduk bersila juga dari Pokel 11. Ya, baik Bos. Kemudian host kita pada adalah siapa? Pak Suryono yang sebentar lagi. Nah, kemudian siapa lagi Bu? Pak Suryono, Bu Nining. Iya, Terus, itu saya kira. Terima kasih. Silakan Mbak Dini. ya, sekarang kita akan lihat share video Kubes. Silakan ya, saya sendiri. Lihat yang di belakang sana itu, gerakannya yang di belakang sana, kelihatan. Pak Ariangga agak malu. Ikuti yang di belakangnya. Indah, hujan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, ini hampir siang ya. Selamat pagi di rumah hujan, mungkin tak tok.
suaranya, mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya kalau mau refresh ini apa lagi yang di refresh? Baca buku, begitu baca buku dari depan, setelah sampai belakang, depan tadi bacanya apa udah lupa lagi, jadi ya repot ya. Jadi akhirnya saya juga kemarin itu mendengarkan atau melihat ya WA-nya bapak-bapak senior kita tentang sebetulnya kalau terlalu banyak untuk berlatih sampai ada yang 30 kali 2 tambah 10 dan sebagainya itu gimana? Itu ternyata ada yang ngomong hati-hati ya lo over latihan gitu ya. Over latihan sendiri dan sebagainya. Ternyata sudah terjawab sama bapak-bapak senior kita bahwa ya enggak lah. Soalnya kalau kita olahraga memang kalau latihannya banyak kita bisa over. Tapi kalau ini kan kita menghimpun tenaga bukan membuang tenaga. Jadi itu sehingga bisa menjadikan kita semua percaya sajalah bahwa kita latihan 30 kali itulah yang terbaik, mungkin demikian. Tapi juga kadang ada yang mengatakan senior-senior kita itu ya senyamannya, kalau memang belum bisa ya kita pelan-pelan tetapi ada sasaran. Nanti pada akhirnya saya 30 kali setiap waktu. Itu merupakan hal yang saya baca dari WA antara bapak-bapak senior kita. Jadi kita sekarang mantap, latihannya 30 pagi, 30 sore, mungkin tidak akan kelelahan. Namun kelelahan itu kalau kita menggunakan sebetulnya kalau latihan 1,5 jam 2 kali pagi sore itu nggak apa-apa kalau normal. Tapi kalau sekarang saya capek sekali karena itu kesalahan saya bahwa saya terlalu banyak terakhir itu menggunakan gadget ya, ada apakah HP, apakah ini, sehingga saya juga perlu minta maaf sehari-hari ini saya semua itu nggak saya baca, tapi kadang saya milih saja terus dibuang semuanya. Itu untuk menghemat mata kami. Kemarin sudah diperiksa semua normal, cuman ada dikatakan kelelahan. Jadi Bapak Ibu kalau bisa nulis-nulis di WA group kalau itu yang pendek-pendek atau ya yang penting-penting saja. Kalau terlalu banyak memang lelah mata kita. Seperti saya sekarang sudah nggak bisa melihat kalau umpamanya warna gitu, mau membuatkan backdrop untuk Bapak Ibu itu membedakan warna yang deket-deket itu susah. Kita hanya bisa melihat dari komputer di mana di sana ada merahnya sekian, birunya sekian, dan nanti dikurangi birunya sekian pakai angka. Jadi membuat gradasi warna pakai angka. Lah ini soalnya matanya sudah lemah. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf kalau saya membaca dan itu banyak yang kelewatan itu karena kelelahan mata. Jadi tapi diperiksa semua masih baik, masih bisa kembali dan saya coba dari hari ke hari sudah mulai pulih kembali. Itu kira-kira yang perlu kami sampaikan. Jadi pesan saya walaupun kita BEP, betul semua mata saya juga tadinya melihat jauh itu 2, sekarang sudah jadi 1/4. Membaca itu tadinya 3,5, sekarang diperbaiki jadi 3. Katarak ada. Jadi itu merupakan saya enggak tahu apakah itu karena BEP, tapi sebelum ini juga pernah parah seperti ini, cuman sekarang kecapean saja. Jadi itu mungkin nyimpang sedikit dari BEP, tetapi yang pertama tadi memang BEP kita latihan. Mari kita enjoy saja 30 kali 2. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun. Kita langsung saja ke pemanasan. Saya tak pindah kursinya. Iya. Mari kita lakukan pemanasan
pertama tahan napas 5 kali, berturut-turut nanti ke 10, 15, dan seterusnya sampai ke 30. Monggo Bapak Ibu, nah, siap? Kecilkan dikit Pak. Hello? Oh, yeah. Hey, that's it. Tarik. Yang terakhir 30. Tarik. Oke, sekarang kita mulai dengan jari pertama. 5 jari pertama. 1, tarik. 10, tunduk jauh. Tarik. Tarik. Tangan kaki di depan, lenturkan. Kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang. Wah, atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke depan. 2, tunduk jauh. Tarik.
Terus. Tarik. Tangan kaki kita lentur. Kepala. Tiga, tarik, recek dulu, tarik ke belakang, buang ke depan. Kedua, tunduk jauh, tarik. Recek terus, recek kiri, belakang, buang ke depan. Tarik, tangan kaki ke depan. Tarik belakang, buang. Empat, satu. Tarik. Belakang, buang. Dua, tunduk. Tarik. Cawe bening. Recek terus. Recek terus. Tarik ke belakang. Buang ke depan. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lenturkan. Lalu. Tarik ke belakang. Buang. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Jadi, tarik ke belakang. Buang ke depan. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Tarik bening. Gesek perut. Tarik ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaki di depan. Alah. Perlu. Hitung.
sekali. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Dua, tiga. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Lagu. Sepuluh. Buang ke atas.
Padua. Lima satu. Kepala, perut, hidung, perut, bahu, perut, ke atas. Seri ketiga. Laku-laku. Tarik. Laku-laku. Buang. Tunggu jauh. Di belakang, buang. Aku juga tarik. Dan atas kepala. Ibu. Kesebut, tarik belakang ke atas. Dua satu, tarik. Kesebut, tarik belakang, buang. Kedua, hidup jauh. Tarik. Kesebut. Tarik belakang. Buang.
3, tarik. Tangan kaki di depan. Lentur ke atas kepala. Dagu. Gesek. Belakang. Buang ke atas. Satu, tarik. Pak. Kedua, untuk jauh. Tarik. Ini. Eksekutif. Tarik belakang. 2. Tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Belakang. Buang ke atas. Satu, tarik. Gesek perut. Belakang. Buang. Jauh. Tarik. Tarik. Di atas kepala. Eksekutif. Dari belakang. Buang ke atas. Gesek. Buang. Buang. Untuk jauh. Tarik. Jauh yang kening. Gesek perut. Gesek kuping. Belakang. Buang. Tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik belakang. Buang ke atas. Satu nafas 3 kali. Tarik, buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik.
kasih. Silakan Pak Is. 5 seri keempat. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. Buang ke depan. 1-2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. Buang ke depan. 1-3. Tarik. Lurus ke depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Mulut. Dagu. Gesek. Tarik belakang. Dorong ke atas. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. Buang ke depan. 1-2. 2-2. Duduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. Buang ke depan. 1-3. Tarik. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik belakang. Buang ke depan. Ke atas. 3-1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Buang ke depan. 3-2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. Buang ke depan. 3-3. Tarik. Tangan lurus ke depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek lebih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 4-1. Tarik. Gesek perut. Gesek ping. Tarik belakang. Buang ke depan. 4-2. Tarik.
Jambil kening. Gesek perut. Gesek lebih. Tarik ke belakang. Buang ke depan. 4, 3. Tarik. Lurus ke depan. Dan di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Tarik ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik, gesek perut, gesek perut, tarik ke belakang, buang ke depan. 5, 2, jauh, tarik, jambil kening, gesek perut, gesek perut, buang lurus ke depan. 5, 3, tarik, tangan lurus ke depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek, saya berdiri, tarik belakang, buang ke depan, atur nafas 3 kali, tarik, buang, tarik, tegak, buang, tarik, tegak, buang. Terima kasih. Lanjut. 5 seri kelima. 1, 1. Tarik. Gesek kuning. Tarik belakang. Buang. Satu, 2. Tutup jauh. Tarik. Jambil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang, buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang, buang.
2, tunduk jauh. Tarik. Rolling. Geser kuning. Tarik belakang, buang. Dua, tiga, tarik. Tangan kaku di depan. Bentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang, buang ke atas. Tiga, satu, tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang, buang. Tiga, dua, tunduk jauh. Tarik. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang, buang. Tiga, tiga, tarik. Tangan kaku di depan. Bentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang, buang ke atas. Empat, satu, tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang, buang. Empat, dua, tunduk jauh. Tarik. Jangan kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang, buang. Empat, tiga, tarik. Tangan kaku di depan. Lentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang, buang ke atas. Lima, satu, tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang, buang. Lima, dua, tunduk jauh. Tarik. Rolling. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang, buang. Lima, tiga, tarik. Tangan kaku di depan. Bentur atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek
belakang, buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Lari. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. Lanjut. 5 seri yang terakhir. Lanjut. 5 seri yang terakhir yang ke-6. 1, tarik. Tarik ke belakang. Buang. 1, 2, jauh. Tarik. Tarik. Gesek perut. Gesek kaki. Tarik ke belakang. Buang. Tarik. Tangan kaku di depan, lentur di atas kepala, perut, kaku, gesek perut, tarik ke belakang, tarik. 2, 1, tarik. Gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 2, tunduk jauh, tarik. Jauhin kening. Gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 2, 3, tarik. Tangan kaku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung. Gesek kiri, tarik ke belakang, buang agak ke atas. 1, tarik. Gesek perut, gesek kiri, tarik ke belakang, buang. 2, tunduk jauh, tarik. Jauhin sedikit. Tarik ke belakang, buang. 3, tarik. Tangan kaku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu. Gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. Angkat 1, tarik. Gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang.
jauh. Tarik. Jauh ke sini. Gesek perut. Gesek perut. Tarik ke belakang. Kuat. Apa tiga? Tangan kaku di depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Bahan-bahan. Satu. Tarik. Tarik ke belakang. Buang. 5-2, tunduk jauh. Tarik. Jauhin sini. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 5-3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur di atas kepala. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Tahan-tahan. Gerakan penentu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah berlangsung dengan sangat-sangat luar biasa. Monggo Mas, berdoa. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri acara kita ini, latihan bersama kita ini dengan kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas kita bersyukur atas diperkenankannya kita berlatih bersama dengan lancar. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kondisi kita tetap sehat, bugar di dalam menghadapi semua kegiatan hari ini mendatang. Karena kita selalu istiqomah berlatih BEP. Mari doa kita mulai. Selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Mas Amir. Ya, sekarang langsung kita foto dulu karena 51 tadi perangkatnya tinggal 43. Ya, foto bersama dulu dengan instruksi dari Pak Bet. Silakan Pak Bet. Terima kasih Bu Diam. Kita foto bersama dengan Menara Eiffel. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Tunggu sebentar, kami akan geser dulu ya. Oh, belum di-share. Oh, ini Pak Buran ada tuh. Nah, ya, oke. Lanjut. Ya, ada barusan masuk. Bentar. Halaman kedua. Oke, halaman kedua. Siap, hitung Pak Bet. 1, 2, 3. Yes. Terima kasih, kita sudah selesai. Ada di Payakumbuh nih, Pak. Ya. Iya. Oh, di Payakumbuh. Baiklah.
Saya akan mengucapkan terima kasih dulu kepada para pemandu yang luar biasa, yang dimulai dengan Bapak Supardi, yang pagi hari ini refresh ya, tadi mengingatkan kita untuk jangan over kalau latihan, jangan over kalau membaca WA karena matanya sudah over. Ya, itu ya, terima kasih ya Pak Supardi atas peringatannya. Kedua, Ibu Romlah dari Pokel 2. Terima kasih Bu Romlah. Terima kasih. Ya. CR. Berikutnya Ibu Ida Puspita dengan suaranya yang merdu. Ya Allah, terima kasih Bu Ida. Lanjut Mas. Yang setelah Bu Ida ada Pak Istiarso dengan menggelegar, kita selalu sehat. Ya, hebat Pak Istiarso. Dilanjutkan Bu Sri Tuwalianti, kecil tetapi berisi. Yang terakhir Bu Seni Lamiran yang barusan terbang dari Paris juga. Terima kasih Bu Seni. Ya. Kita mau berusaha menghubungi Ibu Eli atau Ibu Nani, bisakah? Tapi nggak ada di sini, jadi pakai Pokel ya. Jadi Pokel 3 sudah pamit, dia sedang ada rapat katanya. Tapi nggak apa-apa, coba dicari di galeri masih ada nggak itu mereka? Ya, udah pulang. Nggak ada di galeri karena mereka di lapangan Pak, lupa. Oh ya. Mereka sedang rapat sekarang. Udah. Sebetulnya kita mau wawancara berapa yang ada di lapangan, bagaimana, begitu ya? Ya. Tapi kurang nggak apa-apa. Lain kesempatan masih kita jumpa lagi. Ya. Oke. Ya, jadi ini tidak jadi ya. Dikirim ke aku aja. Tidak ada yang dapat. Apa? Ya, jadi ya. Jadi ya. Maklarnya kayak dong. Itu ngandang itu namanya. Ngandang. Ini namanya memberi tapi tidak ikhlas ya Pak ya. Enggak, kapan-kapan ada tebakan lagi ya, Selasa depan. Ada tebakan lagi. Baiklah, terima kasih atas semuanya kepada para peserta juga, kepada para co-host yang antara lain Bapak Pratomo, Mas Amir, Bu Dini, Bu Ning, apalagi ya? Pak Istiarso. Pak Istiarso, Pak Burhan, semuanya terima kasih dan semua peserta yang luar biasa dan bintang tamunya yang tadi udah deg-degan pisah di Penara Pisah. Jadi ya gimana Bu Epi Hayati, Hana Hayati. Terima kasih Bu, makasih. Maafkan kalau ada kesalahan, kita kembalikan kepada host yang sebenarnya, Bapak Supardi. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu menggarisbawahi yang disampaikan Pak Amir. Jadi keberhasilan kita membangun silaturahmi itu jurus yang paling berat itu yang disebut Pak Amir tadi. Istiqomah, ya. Insya Allah. Insya Allah kita akan konsisten melakukan sesuatu dengan istiqomah tadi itu. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Amir berkeinginan supaya setelah selesai hybrid itu bisa mewawancara teman-teman yang bergabung di dalam hybrid itu belum, itu saya kira di istiqomah. Ya, nanti dengan jurus istiqomah selama ini semuanya akan terrealisir dengan nyaman. Ya. Amin. Terima kasih. Ya. Baik, saya kira kita mensyukuri dan saya tidak akan menyebut satu-satu, nanti ada duplikasi. Yang paling penting adalah terima kasih pada tuan rumah dan seluruh host gotong royong dan seluruh pemandu yang sangat luar biasa, dan kita tadi ada 51 sempat menyentuh angka 51, ya kita juga mensyukuri, dan kesyukuran itu ternyata memang betul setiap kita senantiasa selalu mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah SWT, maka Allah menjanjikan bahwa kenikmatan demi kenikmatan justru akan dilipat gandakan. Ya. Namun kalau kita kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka akan terjadi kebalikannya.
Sebagai contoh, kemarin di luar dugaan kita memulai perdana di Pondok Kopi 89, ceria. Ya, kami yang hadir itu memprediksi kehadirannya 10 aja sudah alhamdulillah, karena sudah 3 tahun tidak pernah ada kegiatan PIP. Namun di luar dugaan ternyata yang hadir di atas 50 orang, luar biasa. Dan itu merupakan berkat daripada apa yang disebut Pak Amir tadi, istiqomah tadi gitu ya. Jadi dengan penuh kesabaran, dan Ibu Lurah hadir, Pak RW hadir, kemudian tokoh-tokoh sesepuh hadir, dan kemudian beliau-beliau memberikan refresh kepengurusan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Ibu Lurah ternyata diam-diam beliau itu ternyata secara rutin, kontinu dan konsisten ber-PIP. Begitu bangun selesai sholat subuh langsung PIP, dan beliau menceritakan bagaimana keringat keluar karena PIP, dan beliau selalu bugar. Aktivitas yang sedemikian padat itu ternyata disupport oleh PIP. Jadi ini merupakan sesuatu yang luar biasa juga. Oleh karena itu kita terus-menerus kita mensyukuri dan mensyukuri gitu ya. Dan tadi disampaikan Pak Parti, saya kira memang benar, dan kita tidak usah bingung, tidak usah susah-susah mencari referensi. Saya bersyukur pada saat ikut PIP belum marak dan belum sebanyak sekarang. Pakar-pakarnya masih sangat terbatas, sehingga saya juga tidak mengalami bingung ya. Karena referensinya satu-satunya ya referensinya Pak Aryangga. Begitu semakin berkembang, maka semakin banyak pakar-pakar yang kadang-kadang tadi teman-teman yang belakangan mungkin ini yang pinter itu Aryangga atau yang murid-muridnya gitu. Karena ada prinsip oleh Bapak Sutami almarhum bahwa murid itu memang harus lebih pintar dari gurunya gitu ya. Namun apakah itu berlaku untuk PIP atau tidak, itu saya kira mestinya juga berlaku. Namun prinsip-prinsip dasar yang ditanamkan oleh Pak Aryangga, kalau saya menggunakan istilah menu utamanya itu ya dari Pak Aryangga aja lah. Seperti misalnya dosis. Pak Aryangga memberikan dosis itu maksimum ya. Itu adalah 30 seri 2 kali sehari dengan interval 12 jam. Dan itu diucapkan dan ditulis di dalam materi TOT beliau. Ya. Dan ini sebenarnya diperuntukkan bagi teman-teman yang mengidap penyakit yang berat. Gitu. Dosis ini. Jadi bahkan beliau memberikan label minimum atau sekurang-kurangnya. Jadi upper limitnya itu sekurang-kurangnya 30 seri 2 kali sehari interval 12 jam. Nah, label minimum itu yang saya ketahui itu diberikan tambahan oleh beliau itu adalah Pak Aswar Darwis, Ibu Evilianti, dan adik kandungnya Profesor Gunawan. Yaitu plus 10 seri sebelum tidur. Nah, ya referensinya itu. Jadi oleh karena itu seyogianya tidak usahlah untuk apa kita akan melakukan lebih dari itu. Ya. Kalau saya sendiri secara pribadi mengalami bahwa saya telah melakukan overdosis 30 seri pagi, nyambung 30 seri berikutnya pada saat puasa, dalam kondisi puasa. Dan ternyata saya mengalami sesuatu yang memang yang seharusnya tidak terjadi. Jadi oleh karena itu himbauan karena ini bukan merupakan satu ketentuan, himbauan saya adalah batasnya adalah nyaman, ya, namun ada target. Jadi targetnya adalah upayakan kalau bisa 30 seri, ya, dan intervalnya 12 jam, kurang lebih lah, minimum 8 jam lah. Ya.
Jadi itu aja saya kira yang sampaikan Pak Pati itu memang benar. Jadi kesimpulan akhirnya mari Pak Pati mengajak kita semua, mari kita lakukan 30 seri pagi dan 30 seri sore. Dan kemudian apa yang dicanangkan oleh Bapak Arianda ternyata terdukung oleh hasil penelitian dan apa yang sering disampaikan oleh Dr. Dini, karena Dr. Dini sempat ketemu dengan beliau juga dan dipesan untuk mencoba menjabarkan dari kacamata medis PIP ini, dan beliau mengatakan bahwa ternyata jangan sampai over, karena bisa merangsang timbulnya apa yang disebut stres oksidatif yang pernah kita ikuti, apa yang disampaikan beliau gitu ya. Jadi apabila ada oksigen berlebih dan tidak punya pasangan, itu akan memancing, mempermudah munculnya radikal bebas di dalam tubuh kita, dan itu akan sangat merugikan kita gitu ya. Jadi karena itu udahlah, kalau sudah melakukan secara rutin, continue, konsisten 30 itu sudah sangat luar biasa. Jadi nah sekarang rutin belum, continue belum, konsisten belum, tapi latihannya over. Nah, itu juga tidak. Jadi akhirnya jangan terlalu. Ya. Beliau selalu menggunakan kata-kata itu dari Roma Irama. Baik, terima kasih. Itu aja tambahan saya. Dan tetap mari kita terus menerus di semua titik, dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, dalam situasi kondisi apapun, mari kita terus-menerus ber-MUKB. Gitu. Insya Allah kita akan bersama-sama menikmati manfaat dari PIP yang kita jalani setiap pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Saya kira itu aja. Dan ini kebetulan hari ini juga vokal 3 tadi mungkin ada lebih dari 60. Vokal 3 itu kemarin sempat mencapai 71. Dan kemudian nanti saya mohon para pelatih untuk siap-siap bergiliran ya, kita mensupport, karena 89 Ceria Pondok Kopi itu belum memiliki pelatih, karena waktu itu sudah terdaftar 10 pelatih, kemudian 10 calon peserta TOT, namun terpotong oleh COVID-19 sehingga belum ada. Dan salah satu pionir ya, penggerak kemarin Pak Bambang yang memperoleh tugas perdana itu Pak Bambang. Kemudian ternyata Pak Bambang malah masuk rumah sakit pada saat hari Minggu kemarin. Jadi beliau masuk periksa ke dokter, langsung masuk UGD, malah langsung dirawat di rumah sakit. Ya, kita berdoa mudah-mudahan beliau segera pulih kembali. Saya kira itu. Ada yang ulang tahun nggak ya hari ini ya? Saya sudah ngoceh terlalu panjang, lupa menanyakan. Ada ulang tahun nggak? Nggak ada ya? Ada yang peserta baru bergabung? Monggo. Iya. Kalau nggak ada, sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau menambahkan sesuatu, monggo silakan. Kalau tidak